Sebelum kita mulai kisah yang sangat menginspirasi ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Yuk, bantu channel ini terus tumbuh dan menyebarkan semangat untuk tidak menyerah dalam hidup. Sekarang, siapkan hati kalian, karena kisah kali ini akan mengajarkan kita arti perjuangan yang sebenarnya. Di pagi yang cerah di pelabuhan Labuan Bajo, Raka, seorang tour guide lokal berusia 29 tahun, menyambut rombongan turis asing yang baru saja tiba. Di antara mereka, ada satu wanita yang menarik perhatiannya, tinggi, berambut pirang, dan membawa kamera tua yang menggantung di lehernya. Namanya Helena, berasal dari Munich, Jerman. Mereka hanya bertukar senyum kala Raka menyebutkan itinerari hari itu. Tapi senyum itu menetap di benak Raka lebih lama dari biasanya. Saat perjalanan ke Pulau Padar, Helena mulai aktif bertanya tentang laut, budaya Flores, dan legenda naga Komodo. Bahasa Inggrisnya fasih, tapi logat Jermannya membuatnya terdengar berbeda. Raka menjawab dengan sabar dan penuh semangat, sambil diam-diam mengagumi rasa ingin tahu wanita itu. Helena, di sisi lain, mulai tertarik dengan kehangatan dan wawasan si pemandu lokal. Pendakian ke puncak Pulau Padar jadi momen penting. Di tengah terik dan lelah, Helena hampir menyerah. Raka yang melihatnya tertinggal, menghampiri dan menyemangatinya. "Aku tidak bisa," ucap Helena lelah. "Kamu bisa. Lihat ke belakang, sudah sejauh ini," kata Raka sambil tersenyum. Mereka tiba di puncak bersama. Helena terdiam melihat pemandangan tiga teluk dari atas. Raka berdiri di sampingnya, ikut terdiam. Tapi bukan karena pemandangan, karena wanita di sampingnya. Malam hari di kapal, para turis duduk mengelilingi api kecil di dek. Raka dan Helena berbincang lebih dalam, tentang mimpi, tentang kehilangan, tentang mengapa ia datang ke Indonesia seorang diri. Helena pernah kehilangan tunangan dalam kecelakaan, dan sejak itu ia mencoba menemukan makna baru dalam hidup. Raka mendengarkan, tidak mencoba memberi nasihat, hanya menjadi tempat curhat yang tenang. Hari berikutnya mereka mengunjungi pasar lokal. Helena penasaran mencoba makanan aneh, termasuk sate ular. Raka geli melihat ekspresi Helena mencicipinya. Mereka tertawa seperti teman lama. Hubungan mereka mulai lebih akrab, bahkan tanpa mereka sadari. Penduduk lokal mulai menggoda Raka. "Bulenya cantik, Kak. Jangan dilepas." Raka hanya tersenyum malu. Sebelum Helena pergi ke destinasi berikutnya, ia memberikan Raka sebuah surat. Ia menulisnya di malam sebelumnya. Isinya, ucapan terima kasih, kesan mendalam selama perjalanan, dan sebuah pengakuan bahwa ia belum pernah merasa setenang ini sejak bertahun-tahun lalu. Raka membacanya sendirian di dermaga. Kata terakhir dalam surat itu, "This is not goodbye." Helena pulang ke Jerman. Raka kembali memandu tur, namun tidak sama rasanya. Mereka saling berkirim pesan, kadang lewat email, kadang video call. Jarak ribuan kilometer tak menghalangi rasa penasaran yang tumbuh jadi rindu. Sampai suatu hari, Raka mendapat pesan singkat. "I'm coming back. Will you be there?" Di Bandara Komodo, Raka berdiri gelisah. Dari pintu kedatangan, muncul Helena, kini dengan rambut sedikit lebih panjang, senyum yang sama, dan kamera tua di lehernya. Mereka tidak berbicara lama. Raka hanya berkata, "Aku masih di sini." Helena menjawab, "Dan aku kembali bukan untuk liburan." Langit Labuan Bajo cerah. Petualangan mereka belum berakhir, ini baru permulaan. Helena tinggal sementara di sebuah homestay milik teman Raka di atas bukit dengan pemandangan langsung ke laut. Ia bilang ingin mencoba hidup seperti orang lokal. Raka mengajaknya melihat kegiatan sehari-hari warga, memancing, memasak, hingga menghadiri upacara adat Manggarai. Hubungan mereka tumbuh diam-diam,
seperti benih yang tahu kapan harus tumbuh. Tapi mereka tak pernah mendefinisikannya. Suatu malam, Raka mendapat tawaran pekerjaan sebagai pemandu eksklusif untuk operator tur besar di Jakarta, dengan gaji 3 kali lipat. Kesempatannya langka, tapi itu berarti meninggalkan Labuan Bajo, dan, secara tak langsung, meninggalkan Helena. Ia tak langsung bilang pada Helena, tapi ia mulai terlihat jauh. Helena merasakannya, tapi memilih diam. Untuk mencari kejelasan, Raka mengajak Helena road trip ke Ruteng, kampung halamannya. Di sana, Helena melihat sisi Raka yang lebih pribadi, rumah tuanya, ibunya yang ramah, dan adik-adik kecilnya. Di tengah hamparan sawah berbentuk jaring laba-laba, mereka duduk diam. "Kenapa kamu belum bilang sesuatu padaku?" tanya Helena tiba-tiba. "Karena aku takut kamu akan pergi lagi. Aku datang bukan untuk melihatmu pergi juga." Raka memutuskan menolak tawaran Jakarta. Bukan karena Helena semata, tapi karena ia menyadari akar hatinya memang tertanam di tanah ini. Di pulau ini, dengan orang-orang dan cerita yang ia pandu setiap hari, Helena, menyadari kesungguhan Raka, mulai mempertimbangkan untuk tinggal lebih lama. Ia mendapat tawaran pekerjaan freelance sebagai fotografer dan penulis lepas untuk majalah pariwisata Jerman. Mereka tidak lagi ragu. Beberapa bulan kemudian, Helena resmi menyewa rumah kecil di pinggir laut. Ia dan Raka tak buru-buru menikah, tapi mereka hidup bersama seperti sepasang sahabat yang saling menjaga dan tumbuh. Mereka membuat proyek bersama, Flores Through Her Lens, pameran foto dan cerita Helena tentang kehidupan lokal, dengan Raka sebagai pemandu narasi. Helena belajar bahasa Indonesia perlahan-lahan, sambil Raka belajar sedikit Jerman. Mereka sering menertawakan kesalahan masing-masing. Namun dalam keheningan, mereka sudah saling mengerti. Di salah satu momen saat matahari terbenam, Raka berkata pelan, "Kamu mungkin datang untuk melihat Komodo. Tapi aku rasa kamu temukan sesuatu yang lebih langka di sini." Helena tersenyum. "Ya, seekor guide yang hatinya lebih besar dari pulaunya." Setahun kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana di tepi laut. Hanya keluarga, sahabat, dan anak-anak lokal yang ikut menari. Tidak ada jas mewah atau gaun panjang, hanya kain tenun Flores, tawa, dan cinta. Helena tidak hanya menjadi bagian dari Raka, tapi dari seluruh komunitas. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bab 16, Jejak yang tak pernah hilang. Tahun-tahun berlalu, Helena dan Raka membuka usaha tur budaya dengan konsep slow travel. Mereka tak menjual pemandangan, tapi menjual waktu untuk mendengarkan cerita dan menjadi bagian darinya. Mereka tak lagi hanya mencatat perjalanan. Mereka menjadi bagian dari perjalanan orang lain. Dan di depan rumah kecil mereka, ada tulisan kayu sederhana. "Selamat datang. Di sini, cinta bukan hanya destinasi, tapi perjalanan." Dan begitulah akhir dari kisah Raka dan Helena, dua jiwa dari dunia yang berbeda, yang akhirnya bertemu bukan hanya di satu perjalanan, tapi dalam satu tujuan, menemukan makna hidup yang baru. Dari Laut Biru Labuan Bajo, hingga Bukit Hijau Ruteng, mereka membuktikan bahwa petualangan sejati bukan hanya soal tempat yang dikunjungi, tapi hati yang berani terbuka. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like untuk mendukung kisah-kisah cinta lintas budaya lainnya. Komen di bawah, kamu paling suka momen yang mana? Atau kamu punya kisah serupa? Ceritakan ya. Subscribe agar nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya, langsung dari pelosok Indonesia hingga ke ujung dunia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Karena setiap jejak punya cerita.